Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi bersama channel Kang Mumu, di mana pada kesempatan kali ini Kang Mumu akan berbagi informasi terkait jenis padi legendaris yang masih tidak terkalahkan sampai dengan saat ini, karena memiliki produksi yang sangat tinggi dan juga bobot padi yang tidak kalah sama dengan Impari 32. Jenis padi apa saja? Mari kita simak bersama-sama. Saksikan video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe ya. Jenis padi ini merupakan jenis padi legendaris yang masih menjadi primadona di kalangan petani di Indonesia. Karena jenis padi ini memiliki ketahanan terhadap hama dan penyakit yang cukup kuat. Selain itu, dari jenis padi ini memiliki bobot yang cukup tinggi, yaitu hampir sama dengan Impari 32. Selain memiliki produksi yang sangat tinggi, jenis padi ini memiliki umur 95 hari sampai dengan 100 hari setelah tanamnya, dengan daun bendera tegak yang tidak disukai hama burung pipit. Kemudian untuk tinggi sendiri ini 93 cm dengan bentuk gabah ramping dan warna gabah kuning jerami. Untuk kerontokan sendiri ini mudah. Untuk kerebahan ini sangat tahan karena dari tinggi tanaman sendiri tidak terlalu tinggi. Kemudian untuk tekstur nasi agak pulen. Kadar amilosa sendiri ini 18,84%. Untuk berat per 1000 bulirnya ini mencapai dengan 26 gram per 1000 bulirnya, dengan rata-rata hasil real di lapangan yaitu 7 sampai dengan 8 ton, yang memiliki potensi produksi sampai dengan 10,58 ton per hektarnya. Jenis padi Logawa Super merupakan jenis padi terbaru dari Logawa. Ini menjadi favorit para petani di tahun 2024 karena tahan dari kerebahan yang memiliki batang yang cukup besar dan juga ketahanan terhadap hama dan penyakit yang cukup tahan, yaitu tahan terhadap hama orang batang coklat biotipe 1 dan agak rentan terhadap biotipe 2. Untuk penyakit yang tahan yaitu pada fase generatif agak tahan dengan hawar daun bakteri. Kemudian tahan terhadap penyakit BLAS, ras 03 dan agak tahan terhadap ras 033. Yang selanjutnya yaitu varietas Impari 30 Ciherang sub 1. Jenis padi ini tahan terhadap rendaman air selama 15 hari lamanya. Padi ini bertahan dengan cara menyimpan cadangan energi saat sedang terendam, dan jika air sudah surut, ia akan tumbuh kembali.
tidak akan mati. Sementara varietas dari jenis lain kemungkinan besar akan mati jika terendam air yang berlebihan. Varietas ini sangat cocok untuk ditanam di sawah beririgasi di dataran rendah hingga ketinggian 400 meter DPL. Pada daerah yang sering terkena luapan sungai, padi ini juga dapat ditanam dengan cekungan dan daerah rawan banjir lainnya. Dengan hadirnya teknologi, varietas unggul padi ini diharapkan para sahabat Kang Mumu dimanapun berada dan para petani di Nusantara tetap bisa memproduksi padi dengan hasil yang maksimal. Untuk umur sendiri ini 95 hari setelah tanamnya, dengan bentuk tanaman yang tegak dengan tinggi sekitar 100 cm dan memiliki daun bendera yang tegak sehingga hama burung pipit tidak menyukai jenis tanaman padi ini. Bentuk gabah yang panjang ramping dan juga warna gabah kuning bersih menjadikan favorit idola bagi para tengkulak gabah. Di harga gabah yang saat ini melambung tinggi menjadikan peluang bagi para petani ataupun para sahabat Kang Mumu dimanapun kalian berada bisa menjadi rekomendasi ditanam di musim penghujan karena pada saat ini sudah memasuki musim penghujan. Untuk rasa sendiri ini jangan ditanya karena ini merupakan keturunan Ciherang sub 1 ya pastinya pulen dengan kadar amilosa yaitu 22,40%. Untuk berat 1000 butirnya ini 27 gram. Dengan rata-rata hasil real di lapangan ini 7,2 ton per hektarnya. Sedangkan untuk potensi sendiri ini bisa sampai dengan 9,6 ton per hektarnya. Untuk ketahanan terhadap hama agak rentan terhadap hama warang batang coklat biotipe 1 dan 2. Para sahabat jangan khawatir, kita bisa melaksanakan pencegahan dengan cara pengaturan jarak tanam yang diperlebar, apalagi lebih baik menggunakan jajar legowo. Dengan menggunakan teknik tanam jajar legowo akan mempermudah dalam pengamatan ataupun perawatan dari jenis padi ini, sehingga dalam perawatan dan pengamatan sebelum terjadinya serangan kita bisa meminimalisir dari serangan hama warang batang coklat. Untuk ketahanan penyakit, jenis padi ini agak rentan terhadap hawar daun bakteri biotipe 3 dan rentan terhadap hawar daun bakteri biotipe 4. Nah, itulah deskripsi terkait dua jenis padi tahan terhadap rendaman. Ini menjadikan rekomendasi ditanam di musim penghujan. Bagi para sahabat Kang Mumu dan para petani di Nusantara yang memerlukan jenis padi ini, bisa dilihat di kolom deskripsi. Di sana ada link untuk pembelian dari produk ini. Bagi para sahabat yang sudah menanam dari jenis padi ini, silahkan berbagi pengalaman di kolom komentar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.